Assalamualaikum, hai guys, welcome back to our channel Dasan Video. Bikin cireng isi 1000-an dong bun. Ini dia guys, cireng isi usus pedas harga 1000 perak. Ada yang suka nggak nih? Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, yang ini enak banget dan bikin nagih. Pastinya sangat cocok untuk camilan di rumah ataupun untuk ide usaha. Oke, bahan dan cara membuat. Pertama kita bikin kulitnya dulu guys. Caranya, di dalam baskom masukkan 500 gram atau setara dengan setengah kilogram tepung tapioka alias kanji singkong. Agar cireng tidak rawan meledos dan tidak alot, tambahkan juga 250 gram atau setara dengan 1/4 kilogram tepung terigu protein sedang. Agar makin nendang dan gurih, tambahkan juga 2 sendok makan kelapa parut atau kelapa kering seperti ini. Yang ini optional guys, cuma bagi saya ini wajib karena yang ini bikin cireng jadi lebih enak dan nampol. Lalu 1 sendok teh garam halus sesuai selera. Setengah sendok teh micin, opsional, atau bisa diganti dengan kaldu bubuk sesuai selera. Kemudian setengah sendok teh lada bubuk. Aduk rata. Selanjutnya ada secukupnya air panas. Pastikan airnya itu benar-benar panas dan mendidih. Oke. Dan ini dituangkan 350 ml terlebih dahulu. Dan kalau masih kurang it's okay, karena nanti masih bisa ditambah lagi guys airnya. Dan karena ini masih panas, jadi diaduknya itu dengan menggunakan spatula. Setelah agak hangat, uleni dengan menggunakan tangan bersih. Jika masih mawur maka tambahkan secukupnya air panas. Sambil diaduk-aduk hingga adonannya itu kalis dan tidak lengket. By the way, total air yang digunakan itu tadi adalah sekitar 440 ml. Jadi untuk penggunaan airnya itu tidak bisa presisi karena tergantung dengan kelembapan tepung yang digunakan. Oke, sekarang adonan siap dicetak. Selanjutnya, siapkan isian cireng, yaitu ada 750 gram usus pedas bumbu kare seperti ini. Atau jika suka juga bisa diisi dengan ayam bumbu kare seperti ini. By the way, untuk cara membuat usus pedas ataupun ayam bumbu kare ini, resep lengkapnya itu sudah kami bagikan di video sebelumnya. Link silahkan cek di deskripsi video ini. Catat. Oke, berikutnya untuk mencetak agar tidak lengket, alasi meja kerja dengan menggunakan selembar plastik seperti ini. Ambil sekitar 28 gram adonan. Kemudian gilas agak tipis seperti ini. Lalu tambahkan setengah sendok makan isian. Jadi isiannya itu memang sengaja tidak banyak karena mau dibuat versi agak mini sehingga bisa dijual 1000 perak saja. Oke, tangkupkan. Tekan-tekan di pinggirannya agar kedua sisinya itu menyatu dan tidak rawan bocor. Kemudian cetak dengan menggunakan gelas plastik seperti ini. Jadi adonan yang 28 gram itu tadi kepakainya itu nggak nyampe setengahnya ya. Mungkin cuma 12 sampai dengan 13 gram saja per satu cireng. Oke, gilas dan lakukan sisanya hingga habis. Jika dibuat agak kecil begini, maka berat per satu cireng itu adalah sekitar 23 sampai dengan 25 gram. Catat. Sementara jika cirengnya itu dibuat lebih besar, maka ambil sekitar 40 gram adonan seperti ini. Kemudian pipihkan. Dan untuk isiannya kali ini dibuat lebih banyak ya, yaitu sekitar 1 sendok makan. Dan ini yang versi ayam ya. Oke,
Untuk selanjutnya, caranya itu sama seperti tadi. Hanya saja saat dicetak, ukurannya itu dibuat lebih besar, yaitu 3/4 dari lebar mulut gelas. Sehingga hasilnya itu jadi lebih gendut seperti ini ya. Nah, ini dia guys hasilnya. Agar tidak rawan lengket, tempatkan cireng yang sudah dicetak di dalam wadah yang sudah dialas plastik seperti ini. Dan ditabur dengan tepung kanji seperti ini ya. Pastikan cireng dicetak dengan isian yang padat agar hasilnya rapi dan tidak rawan bocor. Karena jika mencetaknya itu kurang rapi, maka bumbu dari isiannya itu rawan bocor dan jadinya kelihatan merah-merah seperti ini. Jika sudah terlanjur bocor, kita bisa mengatasinya dengan cara dibalur tepung panir seperti ini. Caranya yaitu, siapkan bahan pencelup. Untuk pencelupnya ini dibuat dari 1 gelas air yang dilarutkan dengan 5 sendok makan tepung terigu dan ditambahkan 1 telur. Maka jadinya seperti ini. Oke, ambil 1 cireng yang bocor tadi, lalu celupkan. Kemudian, gulingkan ke tepung panir. Tuh, jadi deh. Sekarang cirengnya sudah tidak bocor lagi. Dan jika suka, ini bisa dicelup 2 kali agar hasilnya lebih tebal. Nah, untuk yang versi mini, meski tidak bocor, jika suka juga bisa dibuat versi crispy dengan dibalur tepung panir seperti ini. Nah, ini dia guys hasilnya. 1 resep ini tadi jika dibuat versi agak kecil, maka bisa menghasilkan sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aduh, sing bener bae lah yuk. Ngerti-ngerti nyong lagi kencot, lagi kesel barnya taki cireng syarat-syarat malah kon ngitungi barang kayak gila. Kering ngitungi dewek kana lah. Yang jelas per 1 resep ini biasanya itu bisa menghasilkan sekitar 84 sampai dengan 90 buah cireng mini harga 1000-an. Sementara jika dibuat agak besar, maka per 1 resep ini bisa menghasilkan sekitar 42 sampai dengan 45 buah cireng. Catat. Oke, selanjutnya waktunya digoreng. Panaskan secukupnya minyak goreng di suhu 150 derajat Celcius. Lalu kecilkan api kompor dan goreng secukupnya cireng dengan menggunakan api kecil. By the way, untuk tingkat kekerasan cirengnya itu sesuai selera ya. Jika ingin cireng dengan tekstur yang chewy dan lembut, sebaiknya goreng cireng asal sampai mengapung dan berubah warna jadi putih seperti ini. Durasinya itu sekitar 4 sampai dengan 5 menit tergantung dengan panas kompor masing-masing. Oke, segera angkat. Goreng sisanya hingga habis. Sementara jika ingin cireng dengan hasil yang garing di luar, terutama yang versi crispy begini, maka sebaiknya goreng hingga kulitnya itu menjadi kokoh dan garing. Dan jika dibalur tepung panir begini, maka goreng dengan menggunakan api sedang agar kulitnya itu cepat matang. Durasinya itu sekitar 8 menit atau tergantung dengan panas kompor masing-masing. Nah, ini dia guys hasilnya. Tuh, jika digoreng garing begini, maka hasilnya itu crunchy banget guys. Sementara yang ini tadi, yang dibuat versi chewy alias digoreng asal sampai memutih. Dan untuk yang versi tanpa tepung panir, jika dibuat garing maka hasilnya itu cenderung menguning seperti ini. Nah, karena digoreng garing, maka teksturnya itu juga jadi kriuk seperti ini ya. Tuh, kriuk di luar tapi masih agak chewy di dalam. Masya Allah. Beneran deh, menurut saya baik yang versi kriuk maupun yang versi kenyal alias chewy, dua-duanya itu sama-sama enak dan bikin nagih. Exactly. Yang ini recommended banget guys untuk dicoba. Catat.
Untuk yang versi isian ayam juga, Masya Allah, enak banget. Dan ini nggak pedas loh, karena menggunakan cabai merah besar yang dibuang bijinya. Lalu ditambahkan bubuk angkat sebagai pemerah alami. Jadi, mau versi yang garing, atau yang ciwi, atau yang cuy, silahkan dipilih sesuai selera. Untuk membuat cireng versi frozen alias versi beku, maka setelah dicetak, sebaiknya tempatkan cireng dengan cara dijajar seperti ini. Lalu simpan di dalam freezer hingga membeku. Setelah cireng beku dan mengeras begini, maka cireng bisa dikemas di dalam plastik atau tin wall atau mika seperti ini. Dengan teknik dibekukan dulu begini, maka meskipun cirengnya lama disimpan di freezer, asalkan listriknya itu stabil, insya Allah cirengnya itu bebas lengket dan aman disimpan hingga 4 sampai dengan 6 bulan. Catat. Super. Oke guys, demikian tadi cara membuat cireng isi usus pedas ala Dahasan Video. Semoga bermanfaat. Dan anyway nih, buat teman-teman yang baru bergabung di channel THV, jangan lupa klik tombol subscribe agar kami selalu semangat untuk membagikan update resep terbaru di video selanjutnya. And I hope you guys enjoy this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.